Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal dan juga pembahasan UKM PPAI dan ujian masuk apoteker. Untuk bab atau materi pada video kali ini kita akan melanjutkan dari materi kemarin, yaitu FTS formulasi teknologi solid. Jadi kita akan membahas mengenai bab yang kemarin. Tetapi kesesuaian di saya kemarin, kita akan membahas materi yang belum kita bahas, yaitu uji kandungan dari tablet. Nanti ada di bagian terakhir kayaknya kalau nggak salah. Oke, lanjut. Langsung saja ke soal nomor yang pertama, yaitu PT Pharma akan melakukan uji BA atau BE viabilitas untuk tablet yang diproduksinya melalui uji disolusi terbanding. Pada pengujian tersebut dilakukan pada 3 titik pH yang berbeda. Pada pH berapakah saja pengujian dilakukan? A. Pada pH 1, 3,5 dan 7, atau B. 1,2, 3,5 atau 7,5, atau C. 1,2, 4,5 dan 6,8, atau D. 1,5, 4,0, kemudian pada 7,2, atau E 1,0, 4,5 dan juga 6,8. Jadi untuk pengujian disolusi itu dilakukan pada tiga media yang berbeda atau 3 pH yang berbeda. Lalu untuk pH-nya sendiri yaitu C, pH 1,2, 4,5 dan juga 6,8. Ini sudah diatur dalam peraturan BPOM tahun 2022 kalau nggak salah. Dan menurut Badan POM nomor 11 tahun 2022 yaitu tentang cara tata laksana bioekivalensi, yaitu media yang digunakan dalam uji disolusi terbanding yaitu dengan obat komparator pada 3 media pH yang berbeda, yaitu 1,2, 4,5 dan juga 6,8. Jadi jawabannya C. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Suatu industri farmasi memproduksi tablet atorvastatin dengan metode gempa langsung. Bahan yang digunakan adalah atorvastatin kalsium, mannitol DC, kolloidal silicon dioxide, chlorcarmamyl sodium, dan juga magnesium stearat. Apa fungsi kolloidal silicon dioxide dalam formulasi tablet antasid tersebut? Oh, salah guys ini. Ini bukan tablet antasid, harusnya tablet atorvastatin. A sebagai filler, B binder, C glidan, D lubrikan, atau E disintegran. Oke, jadi kita bahas jadi ini tanya fungsi dari si kolloidal silicon dioxide itu apa gitu. Jadi ini kan metode gempa langsung. Jadi bahan-bahannya kalau untuk mannitol sendiri itu dia itu sebagai bahan pengisi. Untuk kolloidal silicon dioxide yaitu sebagai glidan. Jadi jawabannya C glidan. Kemudian ada chlorcarmamyl sodium. Chlorcarmamyl sodium itu digunakan sebagai disintegran atau bahan penghancur. Nah, tapi dia itu sebagai bahan penghancur yang sangat super. Jadi dia itu ketika berkontraksi dengan air atau H2O, dia itu langsung mengembang dengan cepat. Kemudian dia itu pecah. Makanya dia itu dinamakan disintegran super. Nah, selain si chlorcarmamyl sodium, ada lagi disintegran super yaitu namanya primogel. Kalau yang biasa, yang disintegran biasa itu ada asam alginat, chlorpropidon, kemudian acidisol. Dan untuk magnesium stearat itu digunakan sebagai lubrikan. Jadi jawabannya C glidan. Kalau siadan salah ini. Kolloidal silicon dioxide berfungsi sebagai glidan.
Jadi jawabannya C, glidan. Kemudian soal nomor 3. Pada saat evaluasi tablet yang telah dicetak dengan metode direct compression atau metode gempa langsung, didapati keseragaman bahan aktif tablet kurang baik. Setelah diteliti lebih lanjut, didapati bahan aktif memiliki sifat alir yang buruk. Dan penambahan eksipien seperti magnesium stearat kurang dapat memperbaiki sifat alir dari bahan aktif tersebut. Selain itu, bahan aktif memiliki sifat termostabil atau dia itu stabil dalam suhu yang tinggi dan juga non-hidroskopis. Apa yang Anda rekomendasikan untuk formulasi tersebut? A. Penambahan glidan pada formula. B. Mengganti metode direct compression menjadi granulasi basah. Atau C. Mengubah bentuk sediaan menjadi kapsul. D. Memperkecil ukuran partikel Serbox sebelum dicetak. Atau E. Dilakukan mixing dengan metode bertingkat. Oke, jadi ini permasalahannya. Dia itu sudah melakukan direct compression atau gempa langsung, tapi si bahan aktif itu memiliki permasalahan. Lah, permasalahannya itu memiliki sifat alir yang buruk. Nah, berdasarkan video kemarin, apabila sifat alir buruk dan juga kompresibilitas yang buruk, itu dilakukan granulasi. Tetapi kita pilih granulasi yang mana? Seperti itu. Apakah kita menggunakan granulasi kering atau menggunakan granulasi basah? Dan pada kalimat berikutnya itu ada kunci keyword dari soal ini, yaitu si bahan aktif itu termostabil atau dia tuh stabil dalam keadaan panas. Lah, apabila stabil keadaan panas, maka itu kita bisa menggunakan si granulasi basah untuk meningkatkan sifat alir dan juga kompresibilitasnya. Seperti itu. Jadi jawabannya C. Bukan C. Jawabannya B. Mengganti metode direct compression menjadi granulasi basah. Metode granulasi basah sering digunakan apabila zat aktif yang digunakan dalam formulasi bersifat tahan lembab dan juga panas. Nah, di sini ada tulisannya yaitu bersifat termostabil dan juga non-hidroskopis. Memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang relatif buruk. Di soal dijelaskan dia itu memiliki sifat alir yang buruk, tapi untuk kompresibilitasnya tidak diketahui. Tujuan dari pembuatan tablet dengan menggunakan metode granulasi basah yaitu agar dapat meningkatkan sifat alir dan kemampuan gempa yang dilakukan dengan cara mencampur zat aktif dan eksipien menjadi partikel yang lebih besar dengan penambahan cairan pengikat dalam jumlah yang tepat sehingga didapatkan massa cetak dan lembab yang dapat digranulasi dan menghasilkan tablet yang tidak rapuh. Jadi jawabannya D. Dia itu ingin meningkatkan sifat alirnya supaya tablet itu bisa dicetak dengan sempurna. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Bagian Neren di suatu industri farmasi sedang mengembangkan obat tablet lepas lambat dengan menggunakan polimer cross-link kitosan. Untuk membuktikan bahwa sediaan tablet berhasil dibuat secara lepas lambat, uji apa yang perlu dilakukan? A. Disolusi. B. Waktu hancur. C. Kekerasan. D. Keseragaman kandungan. Atau E. Keseragaman bobot. Jadi ini tuh bagian R&D itu sedang membuat tablet lepas lambat. Lah, uji lepas lambat itu kita menggunakan uji apa supaya si tablet itu berhasil dilepas lambat? Oke, jadi jawabannya itu A, disolusi. Kenapa kok disolusi? Tujuan dari disolusi yaitu untuk mengetahui secara in vitro pelepasan zat aktif dalam tablet itu berapa kayak gitu. Jadi perlu diajukan uji disolusi. Kalau waktu hancur dia itu cuma waktu hancurnya saja, tidak zat aktif itu dilepaskan secara berkala kayak gitu. D bukan. Kalau C memang bukan kekerasan karena tidak sesuai. D juga keseragaman kandungan juga tidak sesuai. E pun keseragaman bobot juga tidak sesuai. Jadi jawabannya A, disolusi. Pengujian disolusi untuk mengetahui secara in vitro pelepasan zat aktif obat
dari bentuk sediaan menjadi bentuk terlarut. Disolusi berhubungan dengan dimensi mutu obat, yaitu efisiensi suatu sediaan obat. Karena obat akan efektif jika zat aktif dalam obat dapat sampai di reseptor dalam jumlah yang cukup. Jadi untuk pengujian tablet lepas lembat, yaitu digunakan uji disolusi untuk mengetahui apakah zat aktif tersebut itu dapat dikeluarkan dengan secara lambat atau tidak, seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Suatu industri akan melakukan pengujian disolusi tablet X yang diproduksinya. Menurut Farmakope, berapakah jumlah tablet yang diujikan pada tahap S1? A. 4, B. 6, C. 12, D. 28, atau E. 24. Jadi untuk dalam pengujian disolusi itu terdapat 3 tahap. Yang pertama itu tahap S1, kemudian tahap S2, dan juga S3. Nah, untuk tahap S1 itu dia itu cukup 6 tablet. Nah, apabila tidak memenuhi persyaratan, dia akan dilanjutkan ke tahap S2, yaitu dengan menambah 6 tablet lagi. Apabila S2 juga tidak memenuhi persyaratan, kemudian akan dilanjut lagi ke tahap S3. Nah, penambahan S3 yaitu tambahkan 12. Jadi total keseluruhan yaitu ada 24. Jadi tahap S1 itu cuma 6 tablet. Jadi jawabannya B. Tahap S1 6 tablet. Nah, penerimaan. Kriteria penerimaan yaitu tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 5. Ini salah harusnya 5. Kemarin juga salah ini. Coret dengan 5%. 5%. Kemudian untuk S2 yaitu rata-rata Q tidak bisa pun lebih kecil dari Q dikurangi 15%, dan untuk S3 yaitu rata-rata dari 24 unit adalah sama atau lebih besar daripada Q, dan tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q dikurangi 15, dan tidak ada 1 unit pun yang lebih kecil daripada Q dikurangi 25%. Jadi jawabannya B. Uji S1 yaitu cuma 6 tablet. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Industri farmasi Daebak Pharma akan membuat tablet FDT atau Fast Disintegrating Tablet dengan zat aktif yaitu loratadine dan excipient Evisel pH 101, PVP, mannitol, sakarin, magnesium stearat, cross carmomyl sodium, dan juga talc. Apakah fungsi mannitol pada formula di atas? A. Penghancur, B. Pelarut, C. Pengikat, D. Pelincir, atau E. Pengisi. Oke, jadi fungsi dari mannitol sendiri yaitu dia itu berfungsi sebagai bahan pengisi. Ya, dia itu sebagai bahan pengisi. Selain mannitol, ada beberapa bahan pengisi yang lainnya, yaitu seperti basic kalsium fosfat, kemudian ada kaolin, kemudian ada laktulosa, dan juga mikrokristalin selulosa, sorbitol, karbonat, dan juga shark. Dan untuk si Evisel pH 0,1, dia tuh juga bisa digunakan sebagai bahan pengisi. Tetapi dia tuh memiliki peran lain juga, atau dia tuh memiliki memiliki kegunaan yang lain, yaitu dia tuh dapat digunakan sebagai bahan penghancur juga. Kemudian untuk sakarin ini seperti pemanis. Kemudian ada magnesium stearat digunakan untuk lubrikan. Kemudian ada cross carmomyl sodium. Cross carmomyl sodium itu digunakan sebagai disinfektan super. Dan juga ada talc itu digunakan sebagai antiadheran. Bahan pengisi tablet kapsul yaitu basic kalsium fosfat, kaolin, laktulos, mannitol, mikrokristalin selulosa, sorbitol, karbonat, dan juga starch. Oke, lanjut ke soal nomor 7.
Seorang apoteker di industri farmasi melakukan evaluasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sediaan tablet. Dilakukan pengujian terhadap 100 gram serbuk yang dimasukkan ke dalam gelas ukur. Diukur volumenya yaitu 80 cc atau 80 ml. Kemudian diketuk, didapatkan volume penyusutan menjadi 55 ml. Berapakah kerapatan mempatnya atau tape density? A. 1,2, B. 1,4, C. 1,5, D. 1,6, atau E. 1,8. Oke. Jadi di sini tuh dicari tape density. Untuk tape density, dia itu rumusnya yaitu berat ini dibagi dengan volume setelah dimampatkan atau disusutkan. Jadi 100 dibagi 55. Jawabannya yaitu 1,818. Banyak E. Rumus digunakan untuk kerapatan mempat yaitu beban dikurangi volume mempat atau 100 dikurangi 55 sama dengan 1,8. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Seorang apoteker di industri farmasi akan membuat sediaan tablet ZX dengan 250 mg. Hasil evaluasi tablet dapatkan laju alir 6 gram per second dan indeks CART yaitu 33. Zat aktif cukup tahan terhadap pemanasan dan juga lembab. Metode pembuatan tablet yang digunakan adalah A. Jarak kompres, B. Granulasi basah, C. Granulasi kering, D. Semi granulasi, atau E. Tidak dapat dikembang. Oke, jadi ini dia itu sedang membuat tablet. Dia itu bingung dengan metode yang digunakan. Oke, diketahui dia itu tablet dapatkan laju alir 6 gram per second. 6 gram per second untuk waktu alir itu dia dalam kategori baik, tetapi bukan sesuai spesifikasinya. Untuk laju alir spesifikasinya yang paling baik yaitu di atas 10 gram per second. Jadi ini masih kategori baik, nggak apa-apa lah. Kemudian ada indeks CAR. Indeks CAR itu kategori yang paling memenuhi syarat yaitu di bawah 10. Sementara dia ini 33. Untuk indeks CAR 33 itu masuk dalam kategori buruk. Yaitu buruk. Jadi kalau ini buruk dan juga ini baik, maka kita akan membuat granulasi. Pertanyaannya granulasi apa? Begitu. Kemudian pada kalimat berikutnya, zat aktif tuh cukup tahan terhadap pemanasan. Jadi dia itu tahan panas dan juga tahan lembab. Oke, apabila tahan panas dan juga tahan lembab, maka jawabannya B, granulasi basah. Karena granulasi basah itu digunakan untuk bahan aktif yang tahan panas dan juga tahan lembab. Mana pennya ya? Dari orang yang diketahui, zat aktif memiliki sifat alir yang buruk dan kompresivitas yang buruk pula, sehingga dalam pembuatannya perlu digranulasi. Karena zat aktif tahan panas dan juga lembab, maka digunakan granulasi basah. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Sebuah industri farmasi melakukan pembuatan sediaan tablet X500 mg dengan metode granulasi basah. Didapatkan jumlah granul sebanyak 15 kg dengan kadar lembab 2%. Jika bobot tiap tablet adalah 650 mg, berapakah jumlah tablet yang dapat diperoleh? A, B, C, atau D? D atau E? Oke. Jadi dalam soal itu dia tuh sedang ingin membuat tablet. Tapi berapakah jumlah tablet yang digunakan? Ambillah jumlah granulnya yaitu sebesar 15 kg. Jadi gini, ini 15
kemudian dikurangi si lembabnya. Lah, lembabnya berapa? Ini kan 2% kan? 2%. Kemudian dikalikan dengan si 15. 15. Kemudian dibagi dengan si 650. 650. Bentar. Ini harus dirubah ke miligram terlebih dahulu ini. Jadi kalau dirubah menjadi miligram, tambahin 0-nya 3 aja. Kayak gitu. Ya, tambahkan 0,3 untuk dirubah menjadi miligram. Soalnya yang bawah ini satuannya miligram. Kayak gitu. Nah, untuk jawabannya sendiri itu jawabannya itu E, 22.615 tablet. Nanti coba dihitung sendiri. Soalnya aku udah hitung jawabannya E. Nah, 15 kilo dikurangi 2% dikali 15 kilogram. Bentar, kita hitung ya. Hitung aja. Kita hitung kalkulator. Mana kalkulator ini? 15.000 dikurangi 15.000 dikali 2%. Mana persen ya? Persen mana ya di sini? Ada. Nggak ada persennya. Wah, mana sih? Persen mana ya? Nggak ada. Dibagi 100 ya lah. Capek aku. Bagi 100 sudah kan? Kemudian tinggal dibagi 62 mana ya? 650 nggak sih? 650. 22615. Sama kan? 22615. Oke. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 10. Seorang partner di bagian gizi industri farmasi melakukan pengujian uji keseragaman sediaan tablet bisoprolol 5 mg dengan menggunakan 10 tablet. Diperoleh kadar rata-rata dari pengujian adalah 103%, di mana nilai X itu 101,5. Simpang baku dari pengujian diperoleh 0,653 dengan nilai K dalam pengujian 10 tablet yaitu 2,4 dan 30 tablet adalah 2. Berapakah nilai penerimaan uji tersebut? Oke, jangan lihat pembahasan terlebih dahulu. Jangan lihat ini terlebih dahulu. Kita akan jelaskan dari awal. Oke. Jadi untuk pengujian disolusi, bukan disolusi ya. Untuk keseragaman kandungan itu kan digunakan apabila zat aktif itu kurang dari 25 mg. Dan di sini tadi itu kan 5 mg. Jadi kita menggunakan keseragaman kandungan. Nah, keseragaman kandungan itu ada yang namanya L1 dan juga L2. 1 dan juga L2. Untuk tahap pertama L1 itu menggunakan 10 sampel atau 10 tablet. Untuk L2 itu menggunakan 20 sampel. Jadi kalau misal tidak lolos S1, dia akan ditambahkan 20 sampel menjadi 30. Oke, sudah. Kemudian jika rata-rata dari tablet tersebut itu antara 98 sampai 98,5 sampai 101,5 itu menggunakan rumus K dikali simpang baku. Ya kan, simpang baku kan? Simpang baku mana ya? Simpang baku. Kemudian apabila rata-ratanya itu kurang dari 98,5, dia itu menggunakan rumus 98,5 dikurangi rata-rata dari tablet tadi. Ini kemudian ditambahkan K dikali simpang baku.
Nah, kemudian untuk yang rata-ratanya lebih dari 101,5, dia menggunakan si rata-rata tersebut, rata-rata dari ini tadi, rata-rata dari 10 sampel, dikurangi 101,5, kemudian dikalikan K dikali simpang baku. Untuk K-nya itu berbeda. Untuk L1, K yang digunakan yaitu 2,4. Sementara untuk L2, tahap L2, K-nya yang digunakan yaitu 2. Oke, paham sampai sini? Oke, jauh paham lah. Nah, pada soal dia itu menggunakan 10 tablet. Untuk 10 tablet, dia itu menggunakan tahap L1. Tetapi kita pakai rumus yang mana? Kalau cuma L1, berarti kita hanya mengetahui si K. Di mana K dari L1 yaitu 2,4. Oke, kemudian rata-rata, ini kadar rata-rata pengujian adalah 103%. Untuk 103 berarti dia masuk ke dalam sini dong. Rata-rata yang lebih dari 101,5 karena dia tuh 103 kayak gitu. Jadi kita pakai rumus yang ini. Nah, kita pakai rumus ini. Rata-rata kita sudah diketahui kan tadi 100,3. Nah, di mana nilai X? X itu ini yang namanya X. Harusnya nggak diberikan di soal juga nggak apa-apa sih. Kemudian untuk simpang baku yang diperoleh yaitu 0,653. Simpang baku ini kan berarti 0,653. Oke. Kemudian untuk K-nya sendiri, dia kan tadi L1 kan 10 sampel. Berarti K-nya itu 2,4. Oke, kayak gini. Untuk rata-ratanya, dia tuh pakai yang 103. Karena dia rata-rata dari tablet tersebut itu 103%. Di 103. Dan kita akan masukkan ke sini. Samakan 103% dikurangi 101,5%. Ditambah 24 itu dari K, kemudian dikalikan si simpang baku, yaitu 0,653. Kemudian ini mendapatkan 1,5 plus 1,563, 167. Diperoleh dengan nilai hasil yaitu 3,067 atau kurang dari atau dibulatkan menjadi 3. Nah, sementara untuk kriteria penerimaannya sendiri yaitu untuk L1 dia itu kurang dari 15 dan apabila L2 itu kurang dari 25. Apabila ini kriteria penerimaannya tidak sesuai, maka akan dilanjutkan ke tahap L2 dengan menambahkan 20 sampel. Jadi total keseluruhan 30 sampel. Seperti itu. Oke, kayaknya itu soal terakhir kita. Ya, sesuai janji saya sudah menjelaskan apa tadi ya? Uji keseragaman kandungan. Jadi seperti itu. Karena kemarin saya belum sempat memasukkan dan saya lupa. Jadi saya masukkan ke dalam soal saja. Yang gitu. Harusnya nanti ada uji lagi sih, uji banyak. Ada uji dipercepat, uji real time kayak gitu. Nanti mungkin akan kita bahas minggu depan kayaknya. Ya, kita akan bahas minggu depan aja. Mungkin besok kita akan bahas mengenai kimia enggak sih? Ya, kimia. Karena kemarin ada yang sempat request kimia. Kayak gitu. Oke, saya cukupkan untuk video kali ini. Mungkin apabila ada saya salah kata atau salah dalam mengucapkan, mohon koreksinya aja lah ya. Nanti dikoreksi di kolom komentar. Apabila ada yang salah, kalau saya lihat, mungkin saya akan koreksi di video berikutnya. Kayak gitu. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai sini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.